Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata saja. Bapa, inilah keberadaan anak yang kau kasihi, biji matamu, kesayanganmu. Dan kami adalah anak-anak kesayangan Bapa. Dan kami bersyukur, kau pelihara kami, kau berikan panjang umur. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan absen lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi jawaban buat kami, kekuatan, pengharapan, penghiburan, pencelikan mata rohani kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat pertama sampai ayat 29. Tapi saya bagi Roma pasal pertama sampai ayat 16. Besok ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Roma pasal 9 ayat pertama sampai ayat 16. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdosa, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bahkan aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Semua mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka ada keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Yang ada di segala sesuatu ialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tapi yang berasal di Ishak yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman itu mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilan Allah. Dikata pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi aku, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan memurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada Allah atau usaha orang, tetapi oleh kemurahan Allah. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Allah. Ingat, oleh kemurahan Allah, bukan karena kebaikan kita, tapi oleh kemurahan Allah. Dan hari ini kita masih bisa bernapas, hari ini kita bisa hidup, hari ini kita bisa melihat anak cucu mantu kita. Semua hanya kemurahan Allah, bukan karena kebaikan kita atau hebat kita, tapi kemurahan Allah. Bahkan lebih pada Tuhan, hari ini saudara bisa menikmati berkat Tuhan karena kemurahan Allah. Kalau bukan kemurahan Allah, mungkin kita ada di mana? Mungkin
mungkin saat ini ada di Pondok Rangon, ada di rumah sakit, ada ruang ICU. Tapi oleh kemurahan Allah kita masih bisa hidup. Oleh kemurahan Allah kita masih bisa menikmati berkat Allah. Oleh kemurahan Allah kita masih bisa merayakan mesbah pribadi keluarga. Dan sementara kita bisa bekerja, berdagang, bertemu dengan cucu, bertemu dengan mantu, dengan anak, menikmati semua karena kemurahan Allah. Maka hargai kemurahan Allah. Oh, kemurahan Allah, sebagaimana dikatakan tadi pada ayat 16, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Allah. Usaha orang bisa gagal, usaha orang bisa gagal, kehendak orang bisa, kalau bukan Tuhan kehendak, gagal. Usaha orang boleh bekerja, tapi kalau bukan kehendak kemurahan Tuhan, banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan atau anugerah kita bisa hidup. Maka lebih jelas lagi oleh belas kasihan. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 dikatakan kepada ayat yang ke-15 maksud kami, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan memurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Dan jelas hari ini Tuhan penuh belas kasihan kepada saudara. Hari ini Tuhan juga penuh dengan murah hati. Bukan saja murah hati, penuh belas kasihan. Siapa orang belas kasihan? Orang yang belas kasihan itulah orang yang miskin, seorang janda yatim. Dan Alkitab menulis seorang janda miskin, dia hanya hidup dari belas kasihan. Ketika Rut berada dalam bedang Boas katakan, pada pekerja-pekerja, kalau engkau menyabit jelai itu, jangan tinggalkan. Bukan tinggalkan, biarkan jatuh. Jangan diizinkan jatuh, supaya yang di belakang, yang miskin, janda, yatim bisa memungut. Dan Boas katakan sengaja dan Alkitab sengaja memberi berkas-berkas dijatuhin. Untuk apa? Supaya Rut bisa mengambil jelai-jelai yang jatuh. Kenapa? Rut bisa menikmati, dia dapat jelai begitu banyak karena belas kasihan. Karena belas kasihan, ingat, bukan hebat, tapi belas kasihan. Ingat, belas kasihan Tuhan dalam hidup kita penting. Kita hanya belas kasihan. Kalau bukan belas kasihan, apa yang terjadi di hidup kita? Semua karena belas kasihan. Belas kasihan. Jelas, belas kasihan. Belas kasihan. Ya dikatakan belas sengaja. Belas kasihan. Perhatikan Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat yang ke-16. Tapi kita perhatikan ayat 15 dulu. Rut pasal 2 ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut ulang, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pekerjanya atau pengerja-pekerjanya atau penyapit-penyapit dari berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Perhatikan ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk Rut dan meninggalkannya supaya dipungut. Rut, janganlah berlaku kasar terhadap Rut.
Ayat 7, maka Rut memungut di ladang sampai petang. Lalu Rut mengirik yang dimungut itu dan ada kira seeva jelai. Jelas Alkitab sengaja dan jelas sengaja. Perintah Boas pada pengerja-pengerja atau penyapi-penyapi. Sengaja supaya dapat. Karena apa? Belas kasihan. Maka saudara orang yang sangat bahagia. Saudara orang yang sangat bahagia. Sebab Alkitab menulis berbahagia orang yang miskin di hadapan. Orang itu memiliki kerajaan Allah. Miskin berarti orang saudara yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Maka saudara orang yang miskin merasa butuh belas kasihan dari Tuhan, maka saudara datang kepada Tuhan. Kalau saudara tidak miskin, kaya, nggak perlu datang Tuhan. Karena saudara masa miskin, hampa, butuh pertolongan Tuhan. Itulah belas kasihan. Ya, bukan saja belas kasihan dan kemurahan. Enak kan? Kalau kita mengerti kalau kita cari Tuhan dengan rendah hati bagi orang yang miskin seperti Rut menunggu belas kasihan dari pengerja, dan belas kasihan pengerja itu perintah daripada Boas. Siapa Boas itu? Itulah tunjukkan Kristus, dia yang kaya raya, dia yang miskin. Belas kasihan ini pada hari ini, mohon belas kasihan Tuhan, mohon belas kasihan. Saya butuh jelai, firman Tuhan jelai, firman Tuhan, dan juga jelai materi kebutuhan makan kita. Belas kasihan Tuhan datang bagi saudara. Usaha saudara diberkati Tuhan, dagangan saudara diberkati Tuhan, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, nikah saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati, karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Amin. Bapak, inilah firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Ada belas kasihan dan murahan Allah. Kami bagikan orang yang miskin, yang tidak berdaya. Kami juga bagikan orang janda, yatim, yang tidak apa-apa. Kami mohon belas kasih yang berlaku dalam hidup kami. Kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, serta perjalanan kami, kebutuhan kami. Kami percaya sebagai Rut, dia menikmati berkat Allah. Kami juga pulang hari ini ada berkat-berkat, ada mujizat Allah bekerja di hidup kami. Kami terima dengan iman, berkat Tuhan sudah sedia buat kami. Kami tak perlu takut. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Berkati mereka dan tugas-tugasnya percayakan kepada mereka. Mereka ada wakil-wakil Allah. Dan berkati negara kami, tetap ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.